Persik Kediri akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Arema Malang dengan skor 1-0, dan saya di sini hanya ingin mereview sesuai pendapat saya karena saya menonton pertandingannya secara penuh. Jadi langsung aja saya ingin bahas yaitu formasi yang diturunkan dari kedua tim ya, dari Arema Malang dan Persik Kediri. Ini sebenarnya kalau yang saya lihat dari line up formasinya dan juga cara permainannya itu memakai formasi 4-2-3-1. Ya, sebenarnya untuk lini pertahanan, lini sayap, lini serang dari kedua tim yang saya lihat oke ya, tidak ada masalah. Tapi yang saya ingin fokuskan yaitu pada gelandang serang yang dimiliki dari Arema Malang dan juga Persik Kediri, karena ini isi konten saya di pertandingan kemarin, di mana Arema Malang ada M. Rafli, di Persik Kediri ada Merwin Angeles. Ini isi atau tema utama saya untuk pertandingan kemarin. Nanti saya akan bahas pelan-pelan. Kita bahas dulu di bab pertama. Di bab pertama, jika kita bahas dari masalah pertahanan, Persik Kediri bermain pressing. Kalau Arema Malang bertahannya lebih mundur ke setengah lapangan ke belakang. Dan dari masalah pertahanan aja sudah berbeda sebenarnya untuk Arema dan juga Persik. Dan kedua tim juga memakai strategi pertahanannya cukup bagus. Jadi ketika Persik Kediri mencoba masuk ke area Arema Malang, itu langsung diberikan pressing di setengah lapangan ke belakang. Dan ketika Arema Malang memegang bola, pemain dari Persik Kediri juga langsung cepat melakukan pressing. Jadi untuk masalah pertahanan kedua tim itu sudah bagus. Ya, saya nggak ingin membahas banyak masalah pertahanan. Tapi yang saya ingin bahas adalah bagaimana cara penyerangan dari Persik Kediri dan Arema Malang yang saya lihat di pertandingan kemarin sangat monoton. Tidak ada kreativitas. Kenapa? Ini yang saya ingin bahas ya. Alasannya kenapa saya bisa bilang seperti ini. Ketika Persik Kediri mendapatkan peluang untuk melakukan atau membangun serangan, Merwin Angeles tidak dapat mengalirkan bola yang biasanya ada Makado. Ini terlihat jelas banget. Bagaimana aliran bola dari pemain sayap ke tengah nggak bisa dilakukan oleh Fahmi dan Faris Aditama. Jadi berapa kali ketika Fahmi mendapatkan bola, ya sudah dibawa sendiri, jarang memberikan tektok pada pemain tengah yang biasanya ada Makado. Ini jarak pemain antara Faris atau Fahmi dengan Merwin terlalu jauh. Jadi berapa kali aliran bola dari Persik Kediri juga nggak lancar banget. Ketika Fahmi membawa bola antara melakukan skill individu atau kena dengan Jonathan Alfarisi. Ketika Faris Aditama juga membawa bola berapa kali nggak bisa membalikkan ke pemain tengah. Nah ini karena gelandang serang yang dimiliki oleh Persik Kediri, Merwin Angeles, di penampilan kemarin nggak bisa mengalirkan bola, nggak bisa menjadi jembatan antara pemain tengah, pemain sayap, dan pemain depan ada EJ. Support kepada EJ juga sangat minim. Dan untuk Arema Malang ini juga sama sebenarnya. Ketika Arema Malang mendapatkan pressing dari pemainan Persik Kediri, ini kan berapa kali Arema Malang mencoba bermain long ball, tapi juga berapa kali long ballnya itu nggak kena kepada Dendi atau Rian Kurnia di kiri, itu nggak sampai. Dan berapa kali juga ketika Dendi dan Faris Aditama Dendi dan juga Rian Kurnia membawa bola kan langsung di pressing ya. Bahkan 4 pemain Persik Kediri sampai mempressing 1 pemain dari Arema. Katakan Rian atau Fortes ya yang sering membantu sampai ke tengah, dan Dendi berapa kali kena pressingnya oleh pemain dari Persik Kediri karena pemain tengahnya M. Rafli yang menurut saya di pertandingan kali ini juga nggak bisa menjembatani antara pemain tengah, pemain sayap, dan Fortes. Jadi kedua tim ini sebenarnya yang saya lihat permasalahannya membangun serangannya itu kepada gelandang serang yang dimiliki dari kedua tim, M. Rafli dan Merwin Angeles. Dan kalau yang saya lihat penampilan dari Makado yang biasanya di Persik itu lebih baik ya, jelas. Dan untuk Arema Malang yang saya lihat kemarin saat lawan Persebaya Surabaya walaupun kalah, tapi Syahbandi menurut saya yang lebih memiliki power yang cukup baik di gelandang serang. Aliran bola itu lebih terlihat hidup ketika Syahbandi bermain di gelandang serang. Ini yang saya lihat ya. Jadi pendapat saya. Jadi di pertandingan ini di bab pertama berapa kali Arema Malang dan Persik Kediri membangun serangan. Walaupun didominasi, kalau saya lihat lebih banyakkan Persik Kediri yang melakukan penyerangan, tapi nggak ada peluang sama sekali yang benar-benar presentasinya tinggi menjadi gol. Dari EJ, Faris Aditama atau Fahmi, Merwin ya, juga nggak ada peluang yang presentasinya tinggi. Kecuali dari bola mati. Saya nggak terlalu membahas set play bola mati. Yang saya ingin bahas adalah set play bola hidup. Aliran bolanya ini bagaimana cara membangun serangan dari Persik. Dan ini juga nggak ada peluang yang sama sekali
presentasinya tinggi di babak pertama. Dan Arema Malang ada 2 ya, memang dari Jonathan Alvarisi dan Fortes. Ada 2 peluang yang Jonathan Alvarisi masih kena tiang ya. Jadi dengan berapa kali Arema Malang membangun serangan, memang ada peluang yang lebih presentasinya tinggi ya dimiliki Arema Malang ketimbang Persik Kediri. Walaupun secara permainan di babak pertama Persik Kediri yang lebih jauh banyak menekan. Karena pressing yang dilakukan oleh Persik Kediri sampai ke depan itu berapa kali kena. Ya, jadi bisa diantisipasi oleh pemain Persik Kediri melakukan penyerangan, membangun penyerangan. Berapa kali juga Arema Malang salah passing itu dimanfaatkan oleh Persik Kediri. Untuk masalah pertahanan pressingnya ini berhasil untuk Persik, tapi saat membangun serangan itu yang saya ingin komentari di pertandingan kali ini nggak terlihat aliran bolanya hidup loh. Kreativitas dari pemain tengah, sayap, EJ, Merwin nggak terlihat itu aliran bolanya. Sama seperti Arema Malang juga. M. Rafli, Dendi, Rian Kurnia gak terlalu banyak pergerakan di babak pertama karena pressing yang dilakukan oleh Persik Kediri juga sangat ketat, dan juga Arema Malang pertahanannya juga sangat rapat banget yang saya lihat. Jadi untuk pertahanan kedua tim di babak pertama sangat luar biasa, nggak perlu saya banyak komentari, intinya sudah bagus. Lalu masuklah ke babak kedua. Di babak kedua untuk Persik dan Arema Malang yang saya lihat tidak ada pergantian strategi yang terlalu signifikan lah. Tetap aja hanya melakukan pergantian pemain ya. Dari Arema Malang sudah ada pergantian pemain. Dan untuk Persik Kediri memang seperti Yusuf ya diganti oleh Ibrahim Sanjaya ya, itu juga lumayan oke bermainnya. Dan Faris Aditama juga diganti ya oleh Adi Nugroho kalau nggak salah. Dan Rian Kurnia memang diganti ya, dan Genta bermain, lalu Denny Santoso juga diganti, M. Rafli diganti. Tapi yang saya lihat dengan pergantian pemain kedua tim sebenarnya nggak ada perubahan strategi. Tetap aja sama, ketika melakukan penyerangan selalu buntu ya, selalu kandas. Paling peluang-peluangnya didapatkan dari servis bola mati, dari corner, dari free kick, seperti itu aja. Tapi kalau set play bola hidup di babak kedua juga sama, aliran bola kedua tim juga nggak banyak berjalan. Karena apa? Karena pertahanan dari Persik Kediri dan Arema Malang boleh saya katakan sangat baik. Tapi penyerangannya justru nggak seperti terorganisir loh. Ini yang saya lihat di pertandingan kemarin. Dan memang gol yang diberikan oleh Persik Kediri ya lewat Krisna, free kick-nya itu sangat baik ya. Free kick yang luar biasa. Saya sampai posting di Instagram saya, itu sangat bagus. Tapi itu kembali lagi set play bola mati ya. Jadi saya nggak perlu banyak berkomentar. Intinya itu yang saya apresiasi adalah gol yang cukup bagus ya. Free kick yang cukup baik lah. Boleh saya katakan di BRI Liga 1 bahkan free kick gol terbaik. Tapi untuk masalah overall permainannya untuk Arema Malang ya, review yang bisa saya dapatkan, gelandang serang menjadi faktor utama Arema Malang kemarin lawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri kemarin. Ini gelandang serangnya yang beberapa kali saya lihat gak jalan. Walaupun M. Rafli diganti Dedik, lalu Genta mengisi ruangnya M. Rafli, itu juga gak banyak berubah. Permainan Arema Malang tetap sama ya. Jadi gelandang serang yang menurut saya faktor utama untuk Arema Malang, dan juga mental juga ini berpengaruh banget karena sudah akhir-akhir match ya. Dan juga Arema Malang ini 2 kali kekalahan beruntun, jadi harus cepat move on lagi untuk mengejar asa juara Liga Indonesia. Dan untuk Persik Kediri, review yang saya bisa berikan adalah penampilan Merwin yang dijadikan gelandang serang juga sama sebenarnya, nggak bisa mengalirkan bola. Jadi pertandingan kali ini boleh dikatakan walaupun bukan masalah konsisten atau enggak ya, tapi masalah pemain yang diturunkan. Tidak ada Makado, otomatis permainan dari Persik Kediri pun berbeda banget. Gak seperti biasanya ketika ada Makado bermain, aliran bola ke tengah lebih banyak, membangun serangan dari tengah. Tapi kemarin justru bermain lebih ke sayap, ke Faris Aditama, ke Fahmi. Dan ketika Fahmi atau Faris Aditama mendapatkan bola, gak ada supportnya dari pemain tengah. Itu yang saya lihat. Jadi penampilan dari gelandang serang dari Persik Kediri dan juga Arema Malang yang menjadi sorotan utama saya di pertandingan kemarin, karena aliran bola dari kedua tim saat membangun serangan itu menurut saya nggak terlalu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi ini kemenangan yang didapatkan dari Persik Kediri. Selamat untuk Persik Kediri, kalian mendapatkan 3 poin. Dan juga untuk Arema Malang semoga tetap kuat, kembali lagi mentalnya. 2 kali kekalahan beruntun ini oke-oke aja, nggak masalah ya, dan kekalahannya juga tipis. Saya yakin Arema Malang bisa lagi mencetak kemenangan, tapi harus bisa mencetak gol dulu ya, karena 2 pertandingan terakhir tanpa mencetak gol. Jadi bravo untuk Arema Malang, semangat. Dan itu aja review yang aku bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton video ini hingga akhir, respect buat kalian, dan saya minta maaf baru buat video reviewnya. Nanti next
kita langsung buat lagi ya. Saya langsung buat video preview, review atau prediksi skornya. Oke, itu aja. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.